Seri ke berapa lah nggak tahu di IPA ya. Dan di tema juga ada kan. Listrik ya. Ini IPA. Ada dua jenis listrik. Pertama listrik tidak mengalir, elektrostatika. Kalau kita biasanya itu bilangnya listrik statis. Terus ada listrik mengalir, elektrodinamika atau listrik dinamis ya. Kalau listrik yang tidak mengalir atau listrik statis itu muatan listriknya tidak mengalir tetapi meloncat dari satu kutub ke kutub yang lain. Contohnya pengaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut akan menarik kertas kecil. Ini yang biasa dicoba itu ya, yang apa, pakai apa, penggaris. Ada yang pernah coba belum? Belum. Ya ini salah satu ya ringan ya, yang kadang-kadang kita jadi heran, bisa ya, kok bisa ya. Itu namanya listrik statis, yang mana muatan listrik yang eh, tidak stabil itu tadi meloncat ya, maka terjadilah tarikan pada kertas. Terus kaca digosok-gosokkan pada wall juga bisa menarik kertas-kertas kecil. Nah ini karena wall itu jadi jarang di percobaannya. Tapi yang bisa dicoba ya tadi yang penggaris ke rambut terus ke kertas. Terus petir. Nah ini yang paling sering kita lihat. Petir itu termasuk listrik alam ya, alami, yang terjadi karena muatan listrik yang meloncat dari awan ke awan atau awan ke bumi akibat perbedaan muatan. Nah jadi dia itu meloncat ya, tapi tidak mengalir. Jadi cuma berpindah sesaat ya, maka disebut listrik yang sesaat saja gitu, sementara. Nah, itu. Terus ada catatan penting, muatan listrik akan terus meloncat sampai kedua kutub seimbang. Muatan akan meloncat dengan mencari tempat yang paling dekat. Nah, maka di sini ada pertanyaan, mengapa saat hujan rintik banyak petir, kamu tidak boleh berdiri di tempat lapang atau di bawah pohon? Nah, gitu. Ya karena menonjol atau kita paling dekat jadinya. Yaitu tempat yang paling dekat dengan awan daripada tanah sehingga petir berusaha menyambar. Maksudnya supaya listriknya tadi seimbang, maka dia meloncatnya ke titik yang paling dekat. Yang mana yaitu bisa pohon tinggi. Kalau itu di tengah lapang artinya kita yang paling tinggi. Maka bisa kita yang kena petirnya daripada tanah gitu. Nah itu ya. Maka kita kalau lagi hujan, gerimis, ya di rumah aja lah ngapain. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau kalian pengen mandi hujan, main-main. Itu juga termasuk sebuah kesenangan mungkin. Tapi kayaknya enggak ya, udah kelas 6 juga. Mungkin dulu kelas TK atau 1 2 atau enggak pernah. Arus listrik itu, nah coba perhatikan di situ ada air terjun, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini udah lama ya, pokoknya dari tempat tinggi ke yang rendah, yaitu semakin tinggi perbedaan ketinggian arus air mengalir semakin deras. Jadi semakin tinggi air terjun, maka semakin deras pula air yang mengalirnya. Listrik hanya bisa mengalir jika ada beda potensial. Ya, nanti beda potensial itu akan diselanjutkan. Nah, ini aliran listrik ya. Muatan listrik mengalir dari potensial tinggi yaitu kutub positif ke potensial rendah yaitu kutub negatif melalui suatu penghantar. Aliran muatan listrik disebut arus listrik, satuannya ampere. Ya, arus listrik tuh di situ ada gambar yaitu dari yang positif ke negatif. Kalau air kan dari tinggi ke rendah, kalau ini dari positif ke negatif melalui suatu penghantar. Nah, perbedaan potensial itu disebut juga tegangan, yaitu voltage, satuannya voltage, satuannya volt ya. Tegangan atau voltage satuannya volt. Semakin tinggi perbedaan potensial, daya listrik semakin besar. Jadi beda potensial itu atau beda tegangannya.
Nah, di sini ada jalannya arus DC. Arus itu ada dua macam, yaitu arus arah DC, arus bolak-balik AC. Ini nanti akan lebih jelas lagi nanti kalau kalian ambil di SMP juga akan dijelaskan lagi perhitungannya. Terus ya pokoknya di selanjutnya mungkin kalau kalian ngambil jurusan IPA di SMA atau nanti kalian kuliah permesinan atau teknik. Ya, sementara ini kita cukup tahu bahwa arus itu ada dua macam, yaitu arus AC dan arus DC. Yang mana keduanya ada perbedaan yang punya fungsi masing-masing. Penghantar atau konduktor. Arus listrik hanya bisa mengalir melalui suatu penghantar ya tadi ya. Yaitu berdasarkan daya hantar listrik, benda dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konduktor, isolator, yang satunya ada semikonduktor. Ya, yaitu pertama yang konduktor itu benda-benda yang mudah menghantarkan arus listrik seperti logam, besi, baja, perak, tembaga, kayu basah. Kayu basah ya, basahnya itu yang menghantarkan listrik ya. Lalu isolator ada benda-benda yang sukar menghantarkan listrik, karet, plastik, kayu kering dan lain-lain. Jadi sebenarnya kayu itu ya tidak menghantarkan listrik, yang menghantarkan listrik itu adalah airnya. Karena kayunya basah tadi ya. Jadi kayu itu isolator ya sebenarnya. Jadi kayu seperti ini. Lalu ada semikonduktor, yaitu bahan transistor pada alat elektronik, germanium dan silikon. Ya kaca juga. Intinya dia tidak terlalu konduktor banget gitu. Tapi bisa menghantarkan listrik. Lalu cepat dan lambatnya penghantar dalam menghantarkan arus listrik disebut konduktivitas. Semakin tinggi nilai konduktivitas, semakin suatu bahan, maka semakin baik penghantar tersebut. Konduktivitas paling tinggi itu adalah perak, tembaga, besi, wolfram. Nah, pertanyaan, mengapa kabel listrik dibuat dari tembaga? 1. Tembaga konduktivitasnya tinggi. Maksudnya penghantarnya itu baik. Ya karena semakin tinggi kan semakin baik. Kawat tembaga sangat fleksibel, yaitu mudah ditekuk-tekuk. Terus mengapa pembungkus kabel listrik dibuat dari karet? Karena karet adalah isolator. Kenapa isolator? Ya supaya listriknya tidak meloncat atau tidak keluar. Kalau misalnya cuma tembaga aja, bisa nyamber kemana-mana listriknya nanti. Terus ada saklar. Listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Ingat ya, listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, saklar itu adalah penyambung dan pemutus rangkaian listrik. Jadi, rangkaian listrik itu bisa terbuka, bisa tertutup melalui saklar tadi. Ya, kalian tahu kan saklar kan? Untuk hidupin lampu itu kalau Bapak sih di kampung itu namanya cetekan. Cetekan. Kalau kalian apa? Biasanya punya kalau disuruh hidupin lampu apa? Hidupin lampu. Apa yang dipencet? Saklar. Lalu rangkaian listrik adalah cara pengaturan baterai atau lampu. Ada 3 jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Ya. Rangkaian seri apabila baterai atau lampu disusun berurutan ya. Nah itu ada satu baterai disusun seri ya, yaitu berurutan aja ya. Terus ada lampu yang disusun seri yaitu berurutan, tidak ada cabang-cabangnya sama sekali. Ya, coba perhatikan. Ya. Jadi itu rangkaian seri. Lalu ada baterai disusun secara paralel ya. Nah, itu baterainya itu ada cabang-cabangnya. Jadi lampu disusun secara paralel. Nah, kabelnya kan ada cabang tuh. Ada yang ke tengah terus nyabang lagi ke atasnya.
Nah, apabila baterai atau lampu disusun sejajar. Nah, seperti itu, sejajar. Jadi baterai atau lampunya itu disejajar, tapi yang ngebuatnya kabelnya jadi bercabang karena dia sejajar. Lalu ada yang C rangkaian campuran, berarti dicampur ya. Nah, coba di gambar itu kan ada yang sejajarnya, ada yang berurutan. Baterainya itu kan ada yang sejajar, yaitu yang 2 di tengah, ada kan? Terus ada 1 yang di luar. Lalu lampunya itu ada lampu yang paling ujung, lampu yang ujung, yang kuning atas. Nah, tapi yang kuning 2 itu paralel karena sejajar. Nah, yang serinya itu yang biru. Nah, yang biru itu kan berurutan ya. Jadi yang kuningnya dibuat paralel, yang birunya seri. Nah, terus rangkaian listrik di rumah disusun secara paralel ya. Karena jika satu lampu dimatikan, lampu-lampu yang lain belum tentu ikut mati. Nah, pertama itu alasannya. Jadi kalau lampu ini disusun secara seri. Karena kalau kalian ngidupin, ini dua-duanya bakalan hidup. Kalian matiin, dua-duanya mati. Nah, ini susunannya seri ke sini. Tapi ke lampunya di kelas Ibu Titis, dia enggak seri tapi paralel. Karena kalau kita matiin ini, kelas Ibu Titis tetap hidup. Nah, gitu. Jadi fungsinya adalah kalau lampu yang lain dimatiin, jadi enggak ikut mati gitu. Karena kan nanti susah. Misalnya kita pengen tidur matiin lampu. Tapi ada di kamar, misalnya adik kita belum mau tidur. Jadi waktu kita matiin, lampu di situ juga mati. Maka kan tidak bagus. Maka kenapa di rumah itu biasanya paralel? Karena dia satunya mati, satunya enggak. Satunya nyala, satunya bisa enggak. Tapi sebenarnya rumah itu pakainya rangkaian campuran juga gitu. Karena kadang-kadang ada yang sengaja masang misalnya lampu kamar mandi satu dengan kamar mandi yang lain satu. Ada yang dapur dengan kamar mandi misalnya dibuat satu. Jadi kita ngidupin lampu dapur, kamar mandinya juga hidup. Lampu rangkaian paralel mempunyai nyala yang lebih terang daripada rangkaian seri ya. Jadi ini sebenarnya kalau dia buatnya paralel maka nanti lebih terang dari ini gitu. Tapi ini seri jadi nggak terlalu terang tapi 2 lampunya dan lampu wattnya besar jadi ya terang aja. Gambarnya itu ya di situ. Ini dia pakai rangkaian paralel ya. Jadi misalnya lampu A dimatikan yang paling bawah itu maka BC-nya itu nggak akan mati gitu dan D-nya juga nggak akan mati, itu ada lampu D di atas. Sebenarnya itu gabung ya di situ. Oke. Nah, kalau misalnya saklar B-nya dibuka, maka A-nya mati, yang lainnya masih hidup. Lalu penghasil energi listrik atau sumber listrik. Jadi yang menghasilkan listrik, yang pertama baterai, elemen kering, kutub positif, batang karbon, kutub negatif, seng. Ini baterai ya, tapi sekarang kita udah jarang ketemu baterai yang jenis ini. Biasanya kita baterai HP, tapi baterai HP ini juga sama. Dia tetap ada kutub positif negatifnya. Tapi kita nggak pernah lihat karena baterai HP zaman sekarang ini rata-rata nggak boleh dibuka ya. Kalau baterai yang dulu kan bisa dibuka kan, ada ininya. Nah, kalau sekarang kan rata-rata baterainya namanya baterai tanam itu. Ya tapi tetap di sini juga ada karbon sama ada sengnya dan ada kutub positif dan negatifnya untuk mengalirkan arus listrik. Terus aki. Aki ini juga jarang. Apa kalian ada yang pernah lihat aki? Aki atau akumulator? Aki sih ada di mobil atau motor ya. Tapi jarang juga kalian ngelihat aki motor atau mobil. Atau aki yang ditaruh di rumah. Ya karena sekarang kan udah listrik. Kalau zaman dulu Bapak masih belum listrik itu aki itu sering Bapak lihat untuk penerangan. Yaitu dia juga sama, dia elemen basah ya. Aki basah yaitu kutub positifnya timbal dioksida.
lalu kutub negatifnya timbal aja ya. Jadi ada di situ, dan cairannya ada asam sulfat dan plat timbal. Ya, jadi sebenarnya ini cairannya berbahaya juga ya. Ada dinamo. Nah, ini dinamo biasanya di sepeda zaman dulu yang ya sepeda sekarang juga masih ada sih, yaitu dinamo yang biasa untuk lampu. Arus yang timbul menyalakan lampu. Jadi kalau kita ngayuh atau ngegoes sepedanya semakin kencang, jadi lampu yang keluar juga semakin terang. Ya dia pakai magnet sama kumparan untuk menghasilkan listrik, yang mana biasanya dipakai untuk trapo. Ya udah ya, nyampe sini. Nanti belum tentang rangkaian itu nanti ada ya untuk kalian harus paham rangkaian seri paralel, perbedaannya. Terus kalau lampu yang ini mati, yang itu belum, nggak mati, terus kenapa, alasan dan lain-lain itu penting. Ya nanti ada soal-soalnya juga. Ya untuk sementara ya ini dulu deh. Oke. Masih ada ya? Ya, perubahan energi listrik yaitu energi gerak, terus energi kimia, energi gerak, energi listrik ke energi cahaya, bisa televisi, kamera, lampu ke energi gerak, bisa kipas angin, terus kereta, ya kereta api, kereta listrik atau kereta lain. Energi panas bisa apa itu? Setrika, lalu dan lain-lain ya, ada radio, ada kulkas, AC, banyak lah ya, itu kalian jumpai. Dan masa kalian misalnya contoh perubahan energi dari listrik ke panas apa aja? Ya harus tahu lah, seenggaknya mungkin setrika, solder, microwave, terus ada lagi Magicom. Magicom itu merek pemanas nasi. Udah ya, kayaknya udah habis deh. Coba. Masih ada terakhir, sekring. Sekring melindungi instalasi listrik di rumah dari bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh hubungan pendek atau korsleting. Korsleting, nah itu ya. Dan itu dia gambarnya adalah meteran listrik tahun lama ya, yang sekarang nggak kayak gitu lagi. Sekarang udah pakai token. Ini masih manual, yang mana digit ininya itu bukan digital. Jadi ini masih yang zaman lama ya. Tapi ya itu fungsinya sekring. Kalau misalnya ada arus pendek, tiba-tiba rumah kita kesambar petir dan arusnya berubah jadi arus pendek, yang mana ini dia bisa langsung matiin, mutusin secara paksa supaya nggak jadi kebakaran. Karena kalau nggak diputus, nanti dia bisa meledak dan terjadi api. Kebanyakan kan di Jakarta kebakaran karena korsleting, itu arus pendek yang banyak kabel-kabel. Kayaknya udah ya terakhir ya.